Kayaknya orang-orang akan setuju kalau menemukan duit di jalan itu adalah tanda kalau kalian lagi beruntung. Tahu nggak sih, kalau menemukan uang di jalan bisa aja jadi awal malapetaka yang kalian alami. Kenapa? Halo guys, ketemu lagi sama gua, Suara Gaib, dalam segmen Ngobrol Santai Tapi Seram, Tepuk Tangan. Nah, kali ini gua akan ngebahas satu topik yang kayaknya benar-benar santai deh, yaitu membahas tentang nemu duit di jalan. Santai dong. Kayaknya orang-orang akan setuju kalau menemukan duit di jalan itu adalah tanda kalau kalian lagi beruntung. Tapi emang iya, yakin kalau lagi beruntung? Tahu nggak sih, kalau menemukan uang di jalan bisa aja jadi awal malapetaka yang kalian alami. Kenapa? Langsung aja kita mulai obrolan santai kita kali ini. Check this out. Oke, seperti yang gue bilang, kalian pasti happy kalau nemuin duit di jalan. Tapi tahu nggak sih, ada pelaku-pelaku pesugihan yang menggunakan cara meletakkan uang di jalan untuk mencari tumbal. Ya, kalian nggak salah dengar, mencari tumbal. Nah, kayaknya udah bukan rahasia umum nih kalau sebenarnya pesugihan itu banyak jenisnya. Ya, terlepas dari kalian percaya atau tidak ya, tapi suka nggak suka, praktek pesugihan ini sendiri masih banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Suka nggak suka. Dan ada kalanya pesugihan ini minta tumbal. Tumbalnya bisa apa aja gitu. Ada yang cuma minta ayam hitam, ada yang minta ayam cemani, ada yang mungkin cuma perlu telur sama kopi pahit aja gitu, ada. Tapi ada juga yang meminta nyawa manusia sebagai tumbalnya. Biasanya pesugihan-pesugihan yang menumbalkan manusia adalah pesugihan kelas kakap nih. Biasanya orang-orang yang malas kerja tapi mau kaya nih. Jadi karena dia pengen cepat kaya tanpa kerja, jadi ada yang harus dikorbankan. Karena percayalah, tidak ada yang gratis di dunia ini. Tidak ada. Semua itu ada timpal baliknya. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa sih para pelaku pesugihan ini menggunakan metode ini atau meletakkan uang di jalan untuk ditemukan oleh orang gitu, sehingga orang ini yang akan dijadikan tumbal? Mengapa? Kalau menurut gua ada beberapa hal yang bisa menjadi alasannya. Yang pertama adalah memang syaratnya. Jadi bisa aja ketika si pelaku pesugihan ini membuat perjanjian dengan si sosok mistis yang dimintai bantuan, dia nih memang menyarankan untuk menggunakan metode ini. Jadi konon katanya kalau metode ini ngebuat si sosok mistis ini lebih gampang mencelakai si tumbal. Kenapa? Karena mereka-mereka yang memungut uang ini digambarkan sebagai sosok yang serakah dan tamak. Dan juga mereka sudah mengambil hak yang sebenarnya bukan miliknya. Jadi sosok mistis ini dikatakan lebih mudah untuk mencelakai si korban. Yang kedua adalah para pelaku pesugihan yang tidak mampu mengorbankan keluarga mereka. Jadi saat pelaku pesugihan dan sosok mistis di belakangnya melakukan perjanjian yang terlarang, si sosok mistis ini nggak mau tahu nih siapa yang akan ditumbalkan. Entah itu orang lain atau keluarga mereka sendiri nih. Dan biasanya kan ada tuh orang yang udah kalap gitu, nggak peduli lah gitu. Yang penting dia kaya dulu, jadi semuanya dikorbanin sama dia. Tapi masih ada orang yang nggak tega nih. Jadi dia tuh nggak tega mengorbankan keluarga sendiri atau orang-orang terdekat dia lah. Jadi akhirnya dia menggunakan metode ini agar orang yang dia korbankan itu orang yang tidak dia kenal gitu. Jadi ibaratnya dia itu ingin mengurangi sedikit rasa bersalah dia. Walaupun Anda tetap bangsat ya, itu kan tetap orang lain yang dikorbankan walaupun Anda tidak kenal. Dan yang ketiga adalah para pelaku pesugihan yang sudah kehabisan tumbal. Loh, kok bisa? Ya iya, seperti yang gua singgung sedikit di poin nomor 2, yaitu orang-orang kalap yang udah gak peduli nih. Gak peduli dia. Gua kaya dulu, gua gak peduli caranya, yang penting gua kaya. Biasanya nih, orang bangsat kayak gini akan mulai dengan orang-orang yang paling dekat tuh, keluarga dan lingkaran pertemanan tuh. Akan dikorbankan semua. Tapi lama-kelamaan kan akan habis. Karena ya lu bisa kenal berapa orang sih? Sebanyak apa sih lu bisa punya keluarga dan punya teman? Enggak mungkin tidak terbatas dong. Pada akhirnya kalau memang lu sesadis itu, jumlahnya akan habis. Hingga akhirnya mereka mungkin akan memutuskan untuk menggunakan cara ini. Kenapa? Karena jumlahnya menjadi sangat-sangat tidak terbatas. Bayangin ada berapa banyak orang yang lalu lalang di jalan dan berpotensi menjadi korban dari si pelaku pesugihan yang bangsat ini.
Tapi ya, sebenarnya kalian itu bisa banget loh untuk menghindari hal ini terjadi pada kalian. Soalnya ada beberapa ciri-ciri yang bisa kalian perhatikan saat menemukan uang di jalan gitu. Jadi lu bisa tahu nih, ini sebenarnya uang pesugihan atau memang uang jatuh aja gitu. Ada beberapa ciri yang bisa kalian perhatikan. Misalnya yang pertama adalah jumlah uang yang sangat besar. Coba deh gua tanya sama kalian. Berapa banyak sih dari kalian yang pernah menemukan uang dengan pecahan 100.000 tergeletak gitu di jalan? Pasti jarang sekali tuh. Biasanya lu akan menemuin uang dengan pecahan yang kecil, biasanya kayak 1.000, 2.000, 10.000 lah. Tapi dengan uang pecahan 100.000 itu antara lu hoki atau sial banget tuh. Kenapa? Karena para pelaku pesugihan ini kan lagi cari tumbal. Jadi dia harus mengeluarkan uang atau menggunakan umpan yang membuat para calon korbannya tertarik. Nggak mungkin dong dia ngeletakin duit 1.000 gitu atau 2.000, 5.000 lah ditaruh di situ, nggak mungkin. Karena dia harus berusaha sebisa mungkin para korbannya mengambil umpannya gitu. Dan satu-satunya cara adalah dengan menggunakan uang pecahan besar. Misalnya aja 100.000, atau kalau dia mau lebih ekstrim ditaruh aja segepok gitu, misalnya dalam plastik, terus ada pas lu buka duit segepok gitu. Nah itu lu mesti curiga tuh, karena bisa aja itu adalah duit pesugihan yang akan jadiin lu sebagai tumbal. Yang kedua adalah hanya kalian atau si korban yang bisa melihat uang tersebut. Nah kalau poin kedua nih sebenarnya gue agak ragu sih, tapi kan gue searching nih, banyak cerita-cerita yang mengatakan ini benar adanya gitu. Jadi ada kalanya hanya orang-orang tertentu yang bisa ngelihat ini duit gitu. Jadi nggak semua orang bisa ngelihat gitu. Dan untuk mencegahnya dan untuk memastikan kalau ini duit adalah duit umpan pesugihan atau bukan, yaitu dengan cara ngasih tahu orang sekitar gitu. Misalnya lu kalau lu sama temen nih, kalau lu sama temen dia tinggal tunjukin aja. Bro, lu lihat nggak ada duit cepet gitu. Kalau misalnya dia nggak lihat, padahal ada di depan mata mereka, mungkin itu adalah uang umpan pesugihan. Tapi kalau misalnya dia bisa lihat, ya mungkin itu fine-fine aja gitu. Jadi ambil aja gitu, beliin bakso rame-rame gitu. Tapi masalahnya, ini kembali lagi nih, sifat manusia. Serakah. Biasanya untuk melakukan sekedar ngasih tahu, bro itu ada duit, susah. Kenapa? Ya karena serakah gitu. Kita pengen ngambil duit itu sendiri gitu. Dan mungkin gue nggak tahu orang-orang dengan sifat yang seperti ini yang memang ditargetkan oleh si pelaku atau sosok mistis di baliknya. Gue nggak tahu. Tapi lu silakan searching, lu pasti banyak nemuin cerita-cerita yang mengatakan kalau ini tuh bener. Yang ketiga dan yang terakhir adalah uang tersebut kalian temukan di lokasi yang tidak lazim. Kalau kalian pernah nemu duit di tempat yang sepi, jarang dilalui orang, dan nominalnya besar, kalian udah mulai harus hati-hati tuh. Bisa aja itu adalah uang umpan pesugihan. Kenapa? Karena kan gini, kalau misalnya lu ngelihat orang di jalan lagi ngeletakin duit 100.000 di jalan, pasti lu tegur dong. Atau minimal lu ngomong, ini aneh deh, pasti mencurigakan kan. Makanya para pelaku pesugihan ini biasanya akan meletakkan duit-duit tersebut di tempat yang memang tidak banyak dilalui orang, biar orang-orang tuh nggak lihat apa yang dilakuin. Jadi ya orang pun tidak bisa menyalahkan dia gitu kalau kenapa-kenapa. Jadi hati-hatilah kalian kalau nemu duit yang nominalnya lumayan gede, misalnya 100.000 gitu, di tempat yang jarang dilalui orang, karena bisa-bisa kalian yang jadi korban. Nah, sebenarnya ada satu cara yang paling ampuh untuk menghindarkan kalian jadi korban dari uang pesugihan ini. Kalian tahu apa? Nggak usah diambil. Udah biarin aja. Toh bukan hak kalian. Gua nggak tahu kalau misalnya lu kepepet lagi butuh duit, gua nggak bisa ngomong. Tapi kalau memang lu lagi nggak kekurangan, lu lagi ada lah gitu, dan nemuin duit itu hanya untuk jajan, ya udahlah nggak usah lah. Gua sendiri pribadi nggak pernah ngambil duit di jalan tuh, nggak pernah gua. Kenapa? Karena gua takut. Karena gua punya kenalan yang pernah melakukan hal itu terus sial gitu. Ya sial dalam artian enggak, dia nggak kenapa-kenapa, dia nggak meninggal gitu, nggak meninggal. Tapi sakit-sakitan dia. Ada kali 2 minggu. Jadi dia jadi takut-takut sendiri, makan nggak tenang, tidur nggak tenang. Pokok ngapa-ngapain salah deh. Bisa aja gue salah, mungkin aja bukan karena duit yang dia pungut, tapi kan gue parno ya.
Gue kan orang penakut, ya udah nggak usah gitu. By the way, kalian punya nggak nih pengalaman unik soal nemu duit di jalan nih? Kalau punya, tulis kolom komentar ya. Dan satu lagi, kalian boleh percaya, boleh enggak. Kan namanya mitos dan mistis itu bisa benar, bisa salah. Jadi semua kembali lagi kepada kalian. Oke. Jadi kalau kalian suka dengan video gua kali ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng biar kalian mendapatkan notifikasi saat Horrorawan posting video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti semua sosial media kita. Linknya ada di deskripsi. Gua Suara Gaib. Ciao.